Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Amelia dan juga Dr. Erwin. Ya, malam, Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Terzian Hafiz dengan nomor NPM 13011102106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep yang telah saya buat dan juga gagasan yang telah saya buat di blok endokrin dan metabolic system. Jadi untuk pendahuluan terlebih dahulu mungkin saya akan menjelaskan. Jadi untuk secara singkatnya di blok endokrin dan metabolic system ini saya mempelajari mengenai kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh kita. Seperti misalnya dari ada hipotalamus, kemudian ada pituitary gland, kemudian ada thyroid glands, kemudian ada paratiroid, kemudian ada pankreas, kemudian ada adrenal, kemudian ada placenta, ada pineal, ada thymus, dan itu ovarium dan juga testikel. Yang sebenarnya beberapa udah dijelaskan juga di blog-blog sebelumnya. Dan mungkin untuk kali ini saya akan fokus lebih spesifik di pankreas karena seperti yang kita ketahui bahwa pankreas itu adalah kelenjar yang menghasilkan insulin dan insulin di sini akan menjadikan suatu hal yang nanti akan menjadikan gagasan saya. Nah, ngomong-ngomong soal insulin, nggak jauh-jauh dari metabolisme dari karbohidrat. Jadi mungkin dari awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metabolisme karbohidrat. Jadi kalau misalnya karbohidrat itu yang saya pelajari terdiri dari 4 jenis, yaitu ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, dan juga ada polisakarida. Nah ini perbedaannya terletak pada jumlah gugus glukosa yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau misalnya monosakarida itu ada satu gugus glukosa, kemudian kalau disakarida ada dua gugus glukosa, kemudian oligosakarida itu 3 sampai 10 gugus glukosa, dan untuk polisakarida itu ada lebih dari 10 gugus glukosa. Nah, sebagai contoh, saya ambil contoh polisakarida yang sering kita jumpai adalah starch atau mungkin kita juga sering makan misalnya nasi gitu. Nah, kalau misalnya nasi kita makan itu yang awal kan masuk melalui mulut terlebih dahulu. Kemudian dari mulut nanti dia masih dalam bentuk polisakarida. Kemudian nanti akan ada salivary gland yang menghasilkan enzim amilase. Dan enzim amilase ini nanti akan memecah starch tadi untuk memotong menjadi bentuk yang lebih simple, yaitu bentuk eh, yang disakarida atau maltosa. Nah, kemudian nanti starch yang sudah dipecah dan yang sudah dipecah maupun yang belum dipecah nanti akan masuk melalui esofagus, kemudian akan mencapai ke lambung, kemudian nanti akan mencapai ke usus halus. Di mana untuk small intestine, di mana yang pertama ada duodenum terlebih dahulu. Nah, di duodenum terlebih dahulu ini, kalau misalnya kita perbesar di lumen duodenum, itu terdapat terdapat villi dari small intestine, di mana villi-villi ini yang sifatnya nanti bakal meningkatkan absorpsi dari karbohidrat. Nah, kemudian kalau misalnya kita perbesar lagi, ada berbagai mikrofili juga di bagian apikal dari enterosit yang ada di lumen usus halus. Nah, kalau misalnya kita lihat di enterosit di bagian apikal itu ada mikrofili, itu ada brush border enzim, contohnya maltase. Nah, brush border enzim ini yang nanti akan memecah maltose maltose tadi untuk dihidrolisis oleh enzim maltase untuk menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu gugus glukosa yang hanya punya 1 unit. Nah, kemudian nanti gugus glukosa yang sudah 1 unit ini nanti akan memasuki kapiler darah. Bagaimana caranya? Yaitu di bagian sel apical surface dari enterosit ini ada yang disebut dengan SGLT atau sodium glucose cotransporter yang sifatnya dia simport. Jadi nanti sifatnya akan ada dua glukosa yang dua sodium yang masuk disertai dengan satu glukosa. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam bagian dalam sel enterosit. Kemudian nanti untuk sodiumnya akan dikeluarkan melalui sodium potassium channel, sedangkan kalau misalnya glukosanya akan dikeluarkan oleh GLUT2 atau glucose uniporter 2. Nah, kemudian nanti kalau misalnya masuk ke dalam darah, maka konsekuensinya apa? Gula darah akan naik. Nah, kalau misalnya gula darah akan naik, dia akan nge-promote insulin release. Di mana insulinnya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang disebut dengan pankreas. Nah, kalau misalnya kita perbesar lagi ke pankreas, itu pankreas terdapat suatu bagian yang disebut dengan pancreatic islet, di mana pancreatic islet ini ada sel-sel yang disebut dengan alpha cells, beta cells, dan juga delta cells. Kalau misalnya alpha cells itu yang akan mensekresikan glukagon, kalau misalnya delta cells yang akan menghasilkan somatostatin, sedangkan yang beta cells yang akan mensekresikan insulin. Nah, bagaimana cara beta cell mensekresikan insulin? Yaitu dengan adanya glucose detection, sehingga nanti akan menghasilkan insulin release. Di mana nanti glukosa, seperti tadi gula darah kan naik di dalam darah, maka dia akan masuk juga ke beta cells melalui suatu transporter yang disebut dengan GLUT2. Glukosa masuk ke dalam beta cells di pankreas, nanti akan mengalami suatu rangkaian proses dari glukolisis, citric acid cycle, kemudian oxidative phosphorylation yang menyebabkan adanya lonjakan dari ATP. Kalau misalnya ada lonjakan ATP di beta cell pankreas, maka nanti akan terjadi inhibisi dari potassium channel yang ATP gate. Jadi nanti
si potasium nggak bisa keluar. Yang ada hasilnya adalah efflux dari potasium nanti bakal menurun, sehingga akan menyebabkan depolarisasi dari sel beta pankreas. Nah, kalau misalnya ada depolarisasi dari sel beta pankreas, hasilnya voltage dependent calcium channel nanti dia bakal terbuka sehingga akan terjadi influx dari kalsium. Nanti kalsiumnya bakal masuk, kemudian nanti dia akan menstimulasi retikulum endoplasma untuk menghasilkan untuk melakukan cleavage dari preproinsulin menjadi proinsulin, kemudian jadi metroinsulin hingga akhirnya menjadikan insulin granules untuk nanti disekresikan keluar beta sel pankreas. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi, kan insulin tadi udah dikeluarkan oleh sel beta pankreas. Kemudian nanti insulin akan menstimulasikan glucose uptake dari darah untuk ke jaringan-jaringan dari sel-sel yang berada di seluruh jaringan tubuh. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi nanti insulin akan bind dengan insulin reseptor, kemudian nanti akan mengaktifasi tyrosine kinase, kemudian nanti akan signaling salah satunya adalah IRS. Nah, IRS ini nanti akan mengekspresikan GLUT4 transporter yang nanti akan menempel pada bagian membran luar dari semua sel, kemudian nanti yang akan meningkatkan glucose uptake dari sel untuk nanti metabolisme dan juga storage. Kemudian kembali lagi ke yang tadi, kalau misalnya insulin ini tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang adekuat, maka hasilnya apa? Maka dia akan menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua, ada yang tipe 1 dan ada yang tipe 2. Tipe 1 ini disebabkan karena autoimun, jadi tubuhnya menyerang sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, dan juga yang disebabkan karena resistensi dari insulin, atau reseptor-reseptor yang ada di seluruh tubuh, sel-sel yang ada di tubuh, itu tidak mau menerima insulin, reseptornya istilahnya rusak, gitu, tidak bisa menerima insulin, yaitu disebut dengan tipe 2. Nah, kemudian gejala dari diabetes mellitus nanti akan menyebabkan poliuria, polidipsia, dan juga polifagia. Kemudian komplikasi dari diabetes mellitus karena ada penumpukan gula darah karena tidak bisa diserap oleh sel-sel yang ada di tubuh, maka akan menyebabkan kerusakan pada makrovaskular, mikrovaskular, kemudian neuropati hingga ke nefropati. Nah, dari semua komplikasi ini, saya dapat bahwa berdasarkan epidemiologi di Indonesia, prevalensi dari diabetes mellitus itu masih sangat tinggi, itu sekitar 9,4%. Atau artinya kalau misalnya dianggap ada sekitar 240 juta, sekitar 240 juta masyarakat Indonesia, maka ada sekitar 23 juta masyarakat Indonesia yang mengalami yang menderita diabetes mellitus. Nah, lalu dari sini saya angkat sebuah permasalahan, yaitu sebenarnya apa sih yang perlu ditingkatkan dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri, yaitu screening dan juga prevention dari diabetes mellitus, supaya nanti diabetes mellitus ini tidak terjadi dan tidak menghasilkan komplikasi-komplikasi yang tadi dan juga gejala yang tadi setelah saya sebutkan. Nah, kalau misalnya kembali lagi ke mekanisme dari insulin, jadi kan insulin tadi mekanisme dari kerja metabolisme karbohidrat, nanti ketika sudah sampai menjadi gula darah, maka gula di dalam darah itu tidak semerta-merta berjalan di darah dalam kondisi tidak terikat. Ada juga yang kondisi terikat, yaitu terikat dengan suatu hemoglobin yang disebut dengan HbA1. Nah, ketika HbA1 berikatan dengan gugus glukosa, maka akan menghasilkan suatu hemoglobin HbA1c, di mana adalah hemoglobin yang terikat dengan glukosa. Nah, HbA1c ini berdasarkan kriteria diagnosis mellitus dari Perkeni 2021, itu menjadi salah satu kriteria diagnosis mellitus, di mana kalau misalnya jumlahnya lebih dari 6,5%, maka bisa menjadikan suatu penegakan diagnosis dari diabetes mellitus. Nah, dari sinilah saya angkat dan juga dari pengalaman saya ketika kemarin ada pandemi COVID, saya melihat ada suatu alat yang disebut dengan pulse oximeter, di mana pulse oximeter itu kerjanya adalah mendeteksi oksihemoglobin dan juga deoksihemoglobin untuk mengetes kadar oksigen yang terdapat di dalam kadar oksigen yang terdapat di dalam darah yang terikat bersama dengan darah, dengan hemoglobin. Nah, dari situ saya kepikiran bahwa kalau misalnya pulse oximeter itu cara kerjanya menggunakan sinar inframerah dan juga sinar merah untuk mengetes berapa konsentrasi dari oksihemoglobin dan juga deoksihemoglobin. Kenapa nggak dibuat suatu pulse oximeter yang kerjanya sama seperti itu, tapi untuk mengecek HbA1c, di mana dengan prinsip sinar yang nanti dipancarkan oleh alat ini, kemudian nanti kalau misalnya saya baca-baca di sebuah jurnal, itu kalau misalnya saya menggunakan suatu sinar yang disebut dengan near infrared, di mana kalau near infrared ini, kalau misalnya di wavelength sekitar 400 nanometer, itu cukup sensitif bagi absorbansinya, cukup tinggi bagi
HbA1c ini sendiri. Nah, kalau misalnya saya baca-baca juga di jurnal, kalau misalnya pulse oximeter itu cara kerjanya menggunakan hukum Beer-Lambert. Jadi kalau misalnya konsentrasi dari solusi itu bisa dicari dengan absorbansi dari wavelength tadi. Nah, tapi mungkin itu perlu ada kolaborasi juga nanti mungkin dengan berbagai peneliti-peneliti di luar sana. Nah, berikut adalah desain yang telah saya buat. Jadi desainnya tampak atas tuh mirip dengan pulse oximeter, ada monitornya untuk monitoring HbA1c level, kemudian nanti ada results-nya normal atau enggak. Kemudian tampak sampingnya juga ada engsel sama seperti pulse oximeter yang sering kita lihat. Kemudian ada light emitting diode atau LED yang mengeluarkan near infrared, kemudian ada monitornya, kemudian ada fotosensor yang akan menyerap cahaya, kemudian ada komputer yang nanti akan mengkalkulasikan hukum Beer-Lambert tadi untuk diinterpretasi menjadi suatu angka yang lebih mudah dipahami gitu. Dan prinsip kerjanya juga memasukkan tangan ke alat tersebut. Baik, mungkin sekian presentasi dari konsep dan juga gagasan yang telah saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Apakah dari Dr. Amelia dan Dr. Erwin ada tanggapan, Dok? Iya, saya minta izin saya dulu ya, Dr. Erwin ya. Iya. Baik, untuk Dokter. nanti sebelum menggunakan gagasannya itu, kalau nanti langsung kepada pasien, boleh tolong disebutkan lagi poin-poinnya nanti apa saja yang perlu diberitahukan kepada calon kliennya atau pasiennya itu. Baik, Dokter. Mungkin jadi untuk awal terlebih dahulu diedukasi dulu terkait diabetes mellitus itu apa, kemudian nanti diedukasi juga terkait pemeriksaan ini untuk mengecek darah hemoglobin yang terikat dengan gula untuk mengecek nanti apakah untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus. Kemudian nanti diberitahu kondisi yang normal itu berapa persen, kemudian kondisi yang tidak normal itu adalah ketika HbA1c-nya di atas 6,5, lebih dari sama dengan 6,5% untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus. Seperti itu, Dok. Ya, baik, terima kasih. Silakan dari Dr. Erwin untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Dr. Amelia. Ya, Matar, presentasinya cukup komprehensif ya. Cuman ada sedikit yang saya ingin perlu pastikan kembali. Kalau di spektroskopi ini pemeriksaannya diambil dari blood sample atau dari apa? Untuk gagasan yang saya buat itu mungkin agak sedikit futuristik, Dok. Jadi yang saya bayangkan itu tidak perlu pakai sampel sama sekali. Jadi harapannya itu bisa melalui jaringan-jaringan kulit. Jadi bisa seperti kerja pulse oximeter, tidak perlu ada sampel darah. Jadi sifatnya non-invasif, Dok. Oke, jadi di sini infrared ini tanpa mengambil sampel, tapi kita dapat mendeteksi dari jaringan kulit yang kayak seperti oximeter ini yang kita lihat ya. Iya, Dok. Nah, kalau misalkan begitu, bagaimana ya mekanismenya kalau si kulit itu bisa mengambil sampling? Baik, Dok, mungkin saya izin menjelaskan ulang juga, Dok. Jadi yang digunakan itu menggunakan cahaya yang near infrared ini, harapannya dia bisa melewati jaringan kulit, kemudian juga melewati kapiler darah untuk nanti bisa dicek, Dok. Jadi berapa jumlah sinar near infrared yang dipancarkan, kemudian nanti berapa jumlah sinar near infrared ini yang diserap. Jadi nanti kalau misalnya perbandingan antara kalau misalnya konsentrasinya tinggi, konsentrasi HbA1c-nya tinggi, maka nanti ketika sinarnya dipancarkan, ketika absorpsinya itu lebih nanti apa ya, sinar near infrared yang ditangkap oleh yang bagian bawah ini, fotosensor yang di bagian bawah ini, kalau misalnya ditangkap itu lebih sedikit, maka nanti dikalkulasikan untuk menentukan kadar dari HbA1c itu, Dok. Oke, baik. Menurut saya sih sudah cukup ya. Dr. Amelia, mungkin dari saya sudah cukup, Dr. Amelia. Ya, terima kasih Dr. Erwin atas masukannya. Ya, terima kasih Atar, sudah baik ya presentasinya dan gagasannya. Disilakan peserta berikutnya, Atar yang mempersilakan masuk ya. Siap, Dok. Ya, terima kasih, sukses ya. Ya, baik, Dokter Amelia dan Dr. Erwin. Ya, Saya sama-sama. izin Ya, Kami. ya. ya, Dok.